Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Watashi Japan. Akhir-akhir ini di Indonesia lagi rame karena PPN akan naik menjadi 12%. Berarti PPN Indonesia akan lebih tinggi daripada PPN di Jepang yang hanya 10% dengan gaji rata-rata di atas 20 juta per bulan. Oke, di video kali ini saya ingin membagikan gambaran rincian biaya yang dibutuhkan untuk bisa menopang kehidupan setiap bulannya selama kita tinggal di Jepang. Halo minasan, apa kabar? Selamat datang kembali di channel saya. Oke, jadi sekarang itu tanggal 26 Desember. Jadi hari kemarin saya udah gajian dan ini rincian gajian saya. Oke, jadi untuk gaji saya itu, untuk gaji kotornya sebesar 210.000 yen ya. Dan setelah dipotong-potong-potong itu jadi sebesar 158.000 yen. Ini itu sudah dipotong sama biaya apartemen, biaya listrik, air, dan juga pembayaran pajak ya. Dan juga biaya asuransi. Dan di luar pemotongan gaji itu masih ada biaya-biaya yang harus saya bayar ya setiap bulannya. Pertama saya ada tagihan ini ya. Ini namanya pajak penduduk ya. Juminkyo Cheiking mungkin. Jadi totalnya itu sekitar 38.000 yen ya. Atau kalau dirupiahin itu sekitar 4 juta rupiah. Nah ini tuh untuk pajak penduduk ini tuh kita harus bayar selama dalam 1 tahun itu sekali ya. Jadi ini sekali aja. Jadi kemarin baru datang ya bulan 11. Jadi setiap tahun itu setiap bulan 11 atau bulan 12 pasti harus bayar pajak penduduk kayak gini. Terus selain bayar itu, bulan ini saya juga harus bayar internet wifi ya. Jadi ini belum saya buka. Ini udah saya buka ya. Ini harga dari internet wifi yang harus saya bayar itu sebesar 5.610 yen. Dan ini itu untuk setiap bulan ya. Jadi setiap bulan pasti ada tagihan seperti ini. Ini belum dipotong dari gaji saya ya. Oke, jadi kita bakal bayar dulu pajak ini ya sama biaya wifi. Biar tenang ya untuk hidup 1 bulan. Biar wifi-nya nggak diputus, terus kita nggak kena denda pajak ya. Kalau misalkan ini telat bayar, pasti kena denda ya untuk pajak penduduk ini. Oke, jadi selain bayar pajak sama bayar wifi ya, jadi ada beberapa biaya yang harus dikeluarin lagi untuk belanja ya, yang jelas yang penting untuk kehidupan selama 1 bulan di Jepang ya. Oke guys, jadi sekarang saya mau bayar pajak dulu ya. Juga bayar tagihan internet sama wifi. Tapi sebelum itu saya mau ngirim dulu ya ke Indonesia. Jadi sebagai apa, anak yang baik ya, sebagai orang yang lagi ngerantau ya di luar negeri, pasti 70% semuanya ngirim ya ke keluarga yang ada di Indonesia. Oke. Di negara Jepang itu kita harus taat bayar pajak, mulai dari pajak penghasilan, pajak penduduk, dan pajak tempat tinggal. Selain itu kita juga wajib bayar asuransi kesehatan dan dana pensiun nominalnya cukup besar. Biasanya itu sudah dipotong dari gaji kita ya. Jadi gaji yang kita terima itu nanti akan bersih, hanya tinggal untuk biaya hidup selama 1 bulan kita tinggal di Jepang. Jadi saya mau ngirimnya tuh lewat pos ya, pos Jepang. Oke, tadi gue udah ngirim ke Indonesia ya, ke keluarga gua yang ada di Indonesia. Dan sekarang waktunya bayar yang tadi ya, bayar pajak sama kartu internet. Jadi bayarnya tuh bisa di convenience store ya, atau apa namanya, minimarket lah kalau bahasa Indonesia-nya.
これとこれお願いし困りました。注文させて。会計お預かりします。こちらが領収書です。ありがとうございました。Oke guys, jadi tadi itu udah bayar ya pajak sama apa tadi biaya internet. Sekarang waktunya kita pergi belanja buat kebutuhan bulanan ya, buat kebutuhan 1 bulan. Kita mau ke apa namanya, home center ya disebutnya tuh, home center. Ngomong-ngomong gue ini jalan kaki ya, karena belum punya sepeda, belum punya atau belum beli, nggak dikasih sih dari perusahaan. Jadi di sini tempat biasa saya nongkrong ya. Udah pernah di-upload ke YouTube sebelumnya ya, di video sebelumnya. Oke minasang, jadi di sini itu padahal banyak rumah ya, tapi tempatnya sepi banget, nggak ada orang tuh, sama sekali nggak ada orang, kayak di kuburan. Padahal ini perumahan ya. Inilah Jepang ya guys. Apalagi kalau misalkan di lebih pelosok lagi ya, lebih desa lagi tuh udah kayak nggak ada penghuninya gitu. Padahal ini tuh saya di Tokyo ya, walaupun Tokyo pinggiran, tapi udah kemasuk kota ini tuh disebutnya. Tapi nggak ada orang sama sekali. Karena kebanyakan orang Jepang itu sibuk kerja daripada bersosial. Mereka tuh lebih sibuk kerja, jadi nggak ngurusin hidup orang lain. Kebanyakan orang Jepang itu ya. Oke, jadi sekarang saya udah sampai di home centernya, di pusat perbelanjaan buat kebutuhan rumah. Jadi di sana ya, nggak kelihatan dari kamera. Guys, jadi itu Kainsha. Oke. Jadi setiap bulan itu saya pasti kesini ya, belanja buat kebutuhan rumah, buat kebutuhan bulanan. Di sini gede banget tokonya. Yang paling jelas kita butuh sabun ya. Saya mau beli sabun. Ini untuk 1 bulan itu butuh 2. Untuk sabun harganya sekitar 40.000 rupiah kalau dirupiahin ya. Ini paling wangi ini, yang ini cuman harganya lumayan mahal ya. Ini tuh harganya sekitar kalau dirupiahin itu 60.000 ya, 70.000 lah sama pajaknya. Terus kita juga butuh untuk apa, nyuci piring gitu.
Sebenarnya masih banyak sih yang pengen gue beli, cuman takut uangnya nggak cukup. Akuarium. Ada ikan cupang nggak ya? Kita cari ikan cupang. Ikan tetra. Oke guys, jadi saya udah selesai ya belanja untuk kebutuhan bulanannya. Tadi itu belanja sabun cuci ya, terus pengharum, terus juga belanja tisu, terus juga tadi itu saya belanja buat cuci piring. Sebenarnya masih banyak lagi ya yang harus dibeli itu kalau tiap awal bulan atau akhir bulannya, tiap pas gajian itu, kayak apa namanya, sampo, sabun buat apa, body ya, terus juga tisu toilet, terus juga beras, minyak, dan segala macamnya ya. Jadi kalau misalkan buat untuk beli itu semua ya, kebutuhan selama 1 bulan itu, biasanya saya mengeluarkan uang kurang lebih 1 mang ya. 1 mang itu 10.000 yen, atau untuk di rupiahnya itu sekitar 1 juta rupiah ya. Jadi itu untuk kebutuhan sekunder ya, jadi bukan buat makan ya. Tapi ini udah cukup ya selama 1 bulan itu ya, 1 juta itu. Oke, jadi selanjutnya gue bakal ke Supaya atau supermarket. Jadi home center tadi sama supermarket itu berbeda ya. Untuk kebutuhan makan itu saya belinya di supermarket kalau di Jepang itu ya. Kalau di home center yang tadi itu emang mall ya disebutnya yang tadi itu. Cuman di sana itu nggak jual makanan ya, cuman jual alat-alat kebutuhan untuk rumah gitu. Oke guys, jadi sekarang kita waktunya belanja ke supermarket ya, buat kebutuhan mingguan atau buat makan ya. Jadi kita bakal belanja buat masak gitu, kayak sayuran, ayam, nah macam kayak gitulah ya. Oke, let's go. Oke guys, jadi sekarang kita waktunya belanja di supermarket untuk kebutuhan selama 1 minggu ya. Jadi biasanya kalau saya itu belanja 1 minggu 1 kali. Nah ini pertama saya mau ngambil dulu sayuran. Saya mau beli sawi, ini harganya sekitar 12.000 rupiah ya kalau dirupiahin. Terus ini juga saya mau beli kemangi ya. Jadi di Jepang itu ada kemangi bungkusan kayak gini. Ini harganya sekitar 20.000 rupiah ya, 1 bungkus. Terus juga saya beli toge ya. Ini murah, kalau toge cuma 7.000 1 bungkusnya kalau dirupiahin ya. Terus saya juga beli ini ya. Itu juga lumayan sih, nggak terlalu mahal. Terus yang paling penting saya harus beli kol ya. Kol juga harganya mahal kalau di Jepang ya, sekitar 120 yen itu segede gini ya. Jadi kalau di rupiah itu sekitar 12.000 rupiah ya. Terus karena males masak nanti malam, jadi saya beli bento ya. Terus juga saya beli karoket. Ini karoketnya beda ya sama yang di Indonesia.
ini ya. Oh ya, buat kalian yang pengen ke Jepang jangan lupa ya kalau belanja makanan itu dibaca-baca dulu, karena mungkin ada termasuk babi ya. Jadi ada barang-barang yang nggak boleh kita makan kalau misalkan teman-teman muslim ya, tapi kalau misalkan bukan yang muslim itu nggak apa-apa ya. Oke, ini beras ya. Jadi harga beras di Jepang itu sekitar 4.000 yen ya untuk 5 kilo atau 3.800 ya. Kalau misalkan dirupiahin itu sekitar 380 ya untuk 5 kilo berasnya itu. Ini saya beli bumbu yang udah jadi ya, bumbu praktis. Harganya lumayan sih ya. Terus saya juga nyari lauknya, yaitu ayam ya yang paling penting. Ini saya beli yang udah diskon ya, 10%, itu harganya sekitar 55.000. Dan yang paling penting juga ini ya, mie soba ya, yakisoba mie goreng ya, itu harganya murah banget, sekitar 9.000. Terus juga telur ya, jangan lupa harga telur itu sekitar berapa ya, 20.000 yen kayaknya, itu satu pak isinya 12 ya. Terus juga cemilan ya, yang paling penting jangan lupa ini kerupuk ikan, kerupuk udang ya, enak banget makan sama nasi. Ini waktunya kita bayar ya. Oke, jadi seperti biasa kalau di Jepang itu kita harus layanin diri kita sendiri. Kita jadi kasir mendadak ya kalau di Jepang itu. Oke, jadi total semuanya itu sekitar 4.449 yen. Kalau di rupiah itu sekitar 450.000 rupiah ya. Oke minasang, jadi saya udah selesai belanja ya tadi di supermarket. Ini banyak banget ya belanja mingguan. Jadi ini tuh untuk 1 minggu full ya. Kadang sisa, kadang juga kurang. Biasanya kalau misalkan kurang, pas mau ini saya langsung belanja lagi gitu pas mau habis ya. Hari ini untuk belanja mingguan tadi saya habis kurang lebih 4.400 yen ya. Kalau di rupiah itu sekitar 500.000 rupiah. Jadi untuk budget saya setiap minggu itu untuk belanja mingguan pas ya 5.000 yen ya untuk setiap minggunya. Jadi kalau misalkan dikali 4 kali ya, 4 minggu itu jadi 2 mang ya, atau 20.000 yen. Nah ini tuh cukup nggak cukup ya. Kadang kalau misalkan nggak cukup, biasanya saya ditambahin sedikit ya sampai 7.000 atau 8.000. Pokoknya jangan satu minggu itu saya jangan sampai lebih dari 7.000 yen atau sekitar 700.000 yen ya untuk belanja mingguan. Nah ini tuh di luar belanja kayak baju, celana, terus sepatu kayak gitu ya, di luar ya pokoknya. Total biayanya itu kurang lebih dalam 1 bulan saya bisa ngabisin uang sekitar 5 mang ya. 5 mang itu kalau di rupiah itu sekitar 5 juta ya. Ini cukup nggak cukup, saya harus nyediain sampai 5 juta ya. Kadang lebihan, kadang kurang banget gitu kan, tergantung dari harga-harga bahan-bahan ya. Kayak harga minyak sama harga beras aja sekarang udah naik di Jepang ya. Jadi 1 kilonya itu tadi bisa 5 kilonya itu tadi bisa dilihat ya, sekitar 3.300 yen. Kalau di rupiah itu sekitar 400.000 rupiah, 300.000 rupiah ya. Ini tuh catatannya, ini tuh di luar apa yang saya inginkan, seperti beli baju, beli celana, sepatu ya. Walaupun nggak sering ya, itu jarang ya, tapi itu di luar belanja itu ya. Itu juga di luar uang buat jalan-jalan, kayak saya mau pergi kemana jalan-jalan gitu kan, buat ongkos segala macam itu di luar ya. Jadi kalau misalkan untuk 1 bulan itu biasanya kalau untuk belanja dan segala macamnya saya habis kurang lebih 7 mang ya, atau sekitar 7 juta. Yang 2 mangnya itu buat jalan-jalan gitu kan ya. Karena saya nggak ngerokok dan saya nggak minum alkohol, jadi sedikit lebih irit ya dibanding orang lain. Oke, jadi kurang lebih segitu ya buat biaya hidup di negara dengan
10% ya PPN dengan PPN 10%, walaupun harga tinggi, walaupun pajak setiap barang dipajakin ya, entah itu dari minuman, botol, semuanya pokoknya barang dipajakin kecuali rokok sama alkohol ya. Walaupun biaya tempat tinggal mahal, walaupun biaya kehidupan mahal, tapi sebandinglah dengan gaji yang kita dapat. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.